Anak zaman sekarang ini ya pacaran itu sebenarnya dia sudah harus mengerti. Kalau zaman-zaman kita dulu kan pacaran semuanya itu mungkin lebih tinggi jaimnya zaman dulu. Ya, udah mulai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu di catatan harian Julia. Episode hari ini adalah obrolan santai dan lokasinya tetap sama di kantor kami. Ya, kalau kemarin sempat ada temen yang nemenin aku ngobrol karena hari ini juga gabut ya, nggak tahu mau ngapain. Aku ajak ngobrol aja lagi teman aku daripada aku sendirian. Ya bisa jadi kadang-kadang dia suka ngebawain sesuatu cerita-cerita yang kita bisa bahas. Coba ya kita tanya, dia lagi ngapain? Kak Santai ngapain? Serius banget? Iya Itu ada apa sih? Bukannya nyapa dulu nih teman-teman di sana, nyapa dulu dong. Sampai lupa maaf. Hai, nama aku Santi. Biasa deh sore-sore gini kita lagi gabut, dikit lagi pulang kantor biasa. Tapi kebetulan ini lagi serius ngebahas ada di kita nih baca nih si Is serius lagi banget galau. Ini dia ngapain? Nih, Kenapa? Katanya gini nih, Assalamualaikum tante, aku mau cerita dong. Pusing deh aku punya pasangan selalu melarang ini itu sampai dia ngelakuin hal-hal yang di luar batas kata wajar. Padahal dia baru pacar aku bingung ngadepinnya gimana ya? Gimana baru pacar, coba terus gimana? Pacar. Ya maksud saya sih kalau pacaran mah ya tidak 100% juga kita harus ikutin kalau kebebasan kita sedikit terganggu ya. Iya benar. Nah sekarang baru hari gini, suami pun gini loh, kita tuh menikah nantinya akan sehidup semati dengan seseorang. Iya. Jadi kalau di dalam kondisi dia masih pacaran, terus dia sudah melarang ini itu kebayang dong kalau kita menikah tuh bisa berlipat ganda. Dia bisa sekian kali lipat kebiasaannya di masa pacaran untuk dia lakukan di masa rumah tangga. Nah tinggal ditanya sama dia, siap nggak kalau nanti menikah suaminya nggak memperbolehkan ini, nggak memperbolehkan berteman, nggak memperbolehkan bergaul, nggak boleh ke kantor, nggak boleh nongkrong, nggak boleh shopping, apa semuanya itu menjadi pilihan. Iya, sementara hubungannya baru sekedar pacar gitu kan, yang baru saling mengenali pribadi masing-masing, harus masih tahap-tahap awal penjajakan gitu loh. Iya, makanya. Gimana tuh Yul menurut kamu? Iya, sebenarnya gini loh kalau saya bilang anak-anak zaman sekarang ini ya pacaran itu sebenarnya dia sudah harus mengerti. Kalau zaman-zaman kita dulu kan pacaran semuanya itu mungkin lebih tinggi jaimnya zaman dulu dibanding zaman sekarang. Zaman sekarang takut larangan ibu bapak. Iya. Gitu Nah, ya. tapi jaimnya zaman dulu itu dengan ketika sudah menikah, oke lah, memang akan terbuka sekian persen bahkan berkali-kali lipat daripada zaman pacaran. Nah, tapi jangan salah. Anak zaman sekarang pacaran itu kan lebih open, lebih terbuka, lebih bisa mengekspresikan perasaannya. Itu pun belum sekian persen dari karakter yang sebenarnya keluar. Betul. Jadi pada saat sekarang aja udah terlihat dia seperti itu, ketika menikah itu bisa jadi berlipat ganda cara dia memperlakukan pasangannya. Iya betul. Kita nih perempuan kadang-kadang saking sayangnya kita sama pasangan kita sampai kadang-kadang sampai bucin. Iya, sampai kadang-kadang kita lupa bahwa gue juga punya kebutuhan lain, gue juga punya teman lain, waktu lain yang kepengen be myself gitu. Tapi kadang-kadang karena gue takut pasangan gue hilang, marah atau apalah namanya, terus jadi kepentingan kita tuh dikebelakangin. Kita mendulukan kebutuhan dan rasa nyaman pacar kita. Padahal seharusnya kita perempuan lebih diduluin dong. Gimana menurut Sebenarnya aku sih gini ya. Kamu nggak boleh menjadi orang lain untuk menikah. Kamu juga nggak boleh merubah apa adanya dirimu ketika kamu memilih pasangan. Untuk menyesuaikan silahkan. Memang kita pernikahan itu adalah dua kepribadian yang berbeda. Begitupun di pacaran dan akhirnya kita akan memutuskan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk menikah. Sehingga
Perbedaan-perbedaan itu bisa kita kondisikan. Tapi satu yang harus kalian ketahui, sampaikan sama teman kita itu bahwa jangan pernah tidak menjadi dirimu apa adanya ketika harus memilih pasangan. Kenapa? Akan banyak orang yang terluka di dalamnya. Bukan cuman kamu yang tersakiti, teman-temanmu yang bergaul mungkin merasa kehilangan kamu. Iya, betul. Orang-orang yang biasanya sayang-sayangan sama kamu di luar daripada pacar itu nongkrong bareng atau apa akhirnya tidak bisa lagi. Mungkin teman-teman kamu yang sering curhat tapi akhirnya pasangan kamu nggak nyaman kalau ada yang suka curhat sama kamu. Teman-teman nongkrong juga kadang pengen nongkrong akhirnya hilang semua kebiasaan. Sebenarnya pasangan itu yang baik adalah dia yang saling mengerti. Bukan kita sebenarnya membatasi ruang gerak. Justru kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, kamu sayang sama seseorang, berikanlah dia kebebasan menjadi apa adanya dirinya. Dan kamu harus percaya pasangan kamu ini adalah pasanganmu yang benar. Yang setia, yang diberi kebebasan tahu diri. Ya memang sih kadang orang juga kalau dikasih kebebasan kadang-kadang suka lupa gitu. Suka lupa. Nah, itu kembali lagi kepada karakter. Makanya pilihlah pasangan yang benar. Jangan sampai kamu mendapatkan orang yang pura-pura baik sama kamu, pura-pura setia sama kamu, nggak taunya memang dia pengkhianat di belakang. Dia suka flirting, dia suka cheating. Itu kan lebih kepada karakter. Nah, jadi kita juga masing-masing mau mendapatkan yang terbaik, otomatis kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik dong. Sebelumnya ya. Iya, terlepas nantinya kita sudah baik, dia tidak baik, berarti kan tidak boleh merubah karakter kita yang memang baik, ngapain? Benar. Jangan jadi orang lain ya. Nah, kesalahan orang-orang, Kak Santi ya, kalau mereka merasa bahwa gue udah pernah dihianatin sama pasangan gue gitu, apa salahnya kalau gue berkhianat gitu kan? Gue juga udah dilarang-larang sama dia ngapa-ngapain, nggak apa-apa dong gue larang-larang juga. Nah, sebenarnya gini loh, lu udah menjadi orang yang baik, bijaksana, pengertian. Tapi karena kamu punya pasangan yang memperlakukan itu sama kamu ingin balas dendam, ingin melakukan hal yang sama ke dia. Sebenarnya kalau memang kamu anggap itu adalah penting untuk dibalas, bukan membalas, sebenarnya dia juga harus melakukan hal yang sama agar terkesan bahwa itu seimbang, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti sebuah perbuatan balas dendam. Iya, betul. Beda. Kalau balas dendam kamu akan berusaha melakukan itu dengan lu kan udah pernah gituin gue, lu kan juga pernah larang-larang gue. Kenapa? Apa salah kalau gue larang-larang lu juga? Nah, berarti ini adalah dendam. Tapi kalau bicaranya mungkin yang kamu kan udah ngarang aku untuk gini. Berarti kamu nggak boleh dong juga seperti itu. Karena kan kamu membiarkan aku nggak yang tadi aku begini jadi nggak begini. Berarti kamu juga nggak boleh dong. Masa kamu boleh aku nggak boleh? Nah itu artinya ada komunikasi di dalamnya. Betul. Kayak gitu loh. Istilahnya saling bersinergi dengan baik satu sama lain. Iya, saling memberikan pemahaman. Energi positif satu sama lain. Iya, jadi bukan berarti kan kamu sudah begini sama gue. Apa salahnya kalau gue kayak gini juga? Nggak boleh gitu kan. Jadi sebenarnya intinya rumah tangga atau pasangan kita tuh yang paling bisa bertahan tuh adalah mereka yang paling mampu berkomunikasi. Iya, betul. Sepanjang dia tidak mampu berkomunikasi, seindah apapun masa pacaran itu, sampai dibawa ke rumah tangga tuh bisa rusak. Iya, setuju Iya, karena komunikasi itu paling tinggi. Iya, benar. Dan jangan salah Kak Santi, banyak laki-laki yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Iya. Banyak sekali. Banget. Iya, dia anggap dengan dia diam-diam, kata dia cinta itu tidak perlu diungkapkan, kasih sayang nggak perlu disampaikan, masa nggak bisa rasa? Oke, kita juga punya perasaan. Kita rasa kok kalau kamu sayang kita, kita rasa kok kalau kamu cinta kita. Tapi perempuan memang pada saat lu kenal kami memang agak-agak sedikit bucin. Kadang perempuan menginginkan hal-hal yang nyata. Butuh diungkapkan. Diungkapkan, walaupun sebenarnya nggak perlu sering-sering banget. Iya. Nah, tapi kadang-kadang laki-laki merasa tidak perlu. Karena kan saya memilih kamu dan saya menikah dengan kamu kan artinya saya mencintai kamu. Nggak bisa juga jadi patokan. Banyak juga orang yang menikah nggak mencintai. Betul. Banyak juga yang terpaksa menikah. Betul. Tapi jangan juga sebagai laki-laki terlalu over gitu loh. Terlalu saya mau menunjukkan rasa sayang saya dengan cara melarang berkuasa. Sana, iya, menguasai. Itu menunjukkan kelaki-lakian saya dengan powerful yang saya punya. Itu saya harus ngasih tahu pasangan saya, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini baik buat kamu, yang baik buat aku gitu. Kamu harus lakuin, kan kamu pasangan aku. Itu kadang-kadang yang serba salah gitu. Iya, kalau saya bilang ya pasangan itu
pilihan itu ada beberapa. Memilih pasangan menjadi partner, memilih pasangan menjadi suami, memilih pasangan jadi atasan tuh ada. Gini loh, atasan tuh seperti ini loh. Segala sesuatunya itu kita perlu dengan ketakutan untuk mengambil keputusan karena kita anggap kalau keputusan suami itu adalah segala-galanya gitu kan. Nah, ada juga yang menjadi suami, memilih suami menjadi suami, memilih suami menjadi suami ya kamu harus di rumah masak, membersihkan rumah, ngurus suami, ngurus anak, itu memilih suami menjadi suami. Nah, ada juga yang memilih bahwa saya mau menikah, saya memilih suami menjadi partner. Nah, partner itu adalah kita bisa diskusi, kita bisa berdialog, kalau ada kerjaan kita bahas bareng, ada hal-hal kita komunikasikan bersama. Jadi semua tuh menjadi lebih santai, lebih rileks untuk dibahas karena kita memposisikan suami kita atau pasangan kita adalah partner kita. Iya betul, sejajar istilahnya. Iya, dan akhirnya kita pun berbicara dengan dia pun agak sedikit santai, nggak ketakutan. Karena gini, terkadang ego perempuan juga ada. Ketika dalam rumah tangga dia lihat suaminya ingin menguasai dia juga berusaha untuk menguasai suaminya. Iya kan, seperti itu. Padahal sebenarnya itu nggak penting banget. Kamu akan membuang-buang energi untuk mencari posisi di dalam rumah tangga. Benar-benar. Membuang-buang energi untuk menempatkan saya yang lebih aku, saya yang lebih hebat, saya yang ini, saya yang ini, saya yang ini. Ngapain? Ya kan? Nah, jadi punya pasangan jangan pernah merubah siapa dirimu apa adanya. Iya, that's the point. Iya, intinya pasangan kamu harus menerima kamu apa adanya. Dan karena gini, habit seseorang itu masuk dalam rumah tangga nggak akan 100% hilang. Iya. Jadi kalau misalnya nih ketemu perempuan yang dulunya suka nggak gaul bla 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 terus menikah dan dia berusaha berubah hanya karena suami, itu sementara. Akan ada titiknya dia jenuh dan dia kembali ke habitatnya. Kecuali nih perempuan ini bukan karena pasangannya berubah, tapi memang dia punya ikhtiar dalam dirinya, punya nazar dalam dirinya bahwa gue kalau udah punya suami gue pengen kayak gini deh. Mau suaminya larang, suaminya tidak larang sekalipun, dia mau merubah diri. Berarti memang ikhtiar dia untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Benar. Itu akan lebih kuat dibanding suami melarang. Misalnya nih, kayak tadi kasusnya dilarang ini. Sampai kapan? Iya benar. Dengan kamu larang-larang seperti itu, dia akan menjadi orang yang memang berbeda, tapi bukan karena maunya. Berbeda karena kamu mau. Jadi yang harus dia tahu nih, nggak ada sama satu orang manusia pun yang mampu merubah orang lain. Sekalipun itu suami, bahkan anak kita pun nggak bisa. Kenapa? Itu lahir dari diri sendiri. Sifat dasar ya. Mereka akan berubah karena kesadaran. Mereka akan berubah karena bimbingan. Tapi bukan berarti kita yang membimbing ini sebagai perubahnya. Enggak. Kita hanya mengantar mereka. Dan mereka lah yang menentukan dirinya untuk berubah. Jadi jangan pernah kegeeran juga. Oh, gara-gara nikah sama gue nih, dia akhirnya berubah. Enggak ada yang seperti itu. Gara-gara pacaran sama gue, akhirnya dia jadi begini. Enggak juga. Berarti memang dia mau berubah. Iya, karena kalau orang berubah karena kita nggak ada, dia balik lagi dong. Iya kan? Karena bukan kebiasaan dan iya. Sifatnya ya. Gimana gue dong? pakai hijab karena suami gue ketika cerai. Iya tuh pasti dia buka lagi. Gue mau sholat 5 waktu, rajin ngaji karena gue kawin sama ustadz misalnya. Ketika cerai, apa dia bisa menjadi apa adanya diri sendiri atau dia akan berubah? Nggak menggaransi. Untuk itu ya memang kita harus meyakini pasangan manapun itu jangan pernah berpikir merubah pasangannya. Karena membimbing boleh, karena bimbingan itu bisa jadi membuat kesadaran. Nah, kesadaran itu lahir dari diri sendiri dan tidak dipaksa. Gitu loh. Setuju banget gue. Ya kasih tahu dong temennya. Ntar gue bilang deh sama dia. Ngapain sih? Jangan jadi diri sendiri. Jangan jadi sendiri. Jangan jadi orang yang bukan dirinya sendiri. Jangan jadi orang nih ya. Jangan jadi orang bukan dirinya sendiri. Karena pasangan kita itu tidak punya hak untuk mengatur hidup kita, tapi pasangan kita itu punya hak untuk membimbing kita, karena dia menjadi pasangan, ya kan? Tapi untuk merubah
nggak bisa, apalagi melarang-larang. Iya, betul, kasihan banget kan gitu. Iya. Pengen ini, tadinya dia ngumpul-ngumpul sama teman-temannya karena pacarnya larang. Duh, gimana? Di satu sisi dia mau ikut main sama teman-temannya seperti kebiasaannya, tapi di sisi lain karena dia cinta sama pasangannya, dia takut melanggar Cinta aturan sama takut beda loh. emberan. Tapi Jangan kan sampai bukan kadang-kadang karena beda-beda tipis, cinta, tapi karena takut. Emang itu yang Takut ribut, malas ribut, nggak mau berantem. kita kan perempuan lebih begitu, lebih daripada gue ribut, biar deh gue. Padahal dalam hatinya tuh nggak begitu amat. Iya, Gue makanya. pengen banget ikut, tapi gimana ya, aduh kasihan banget hidupnya ya. Iya, kayak tapi gitu ya. laki-laki tuh merasa bangga ketika dia bisa memperlakukan perempuan seperti itu. Oh, dia nurut sama saya. Itu yang nggak bagusnya. Pilihan Kadang-kadang laki-laki. ada satu sisi perempuan juga keegoisan sama seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan laki-laki aja sih, perempuan juga. Jadi sebaiknya mungkin kita kenali pasangan kita masing-masing, beri dia kebebasan, biarkan dia menjadi dirinya sendiri dengan mempelajari karakter dan sifatnya. Iya, kalian. kamu mengenali dia, pelajari dia dong. Iya, betul. Kebiasaan dia apa, kesukaan dia apa. Benar. Jadi kalau kamu nanti memang menikah atau memilih pasangan itu, oh nih cewek aku dulu sukanya nongkrong, kamu nggak mau nongkrong lagi. Udah nggak apa-apa, kamu nongkrong, ntar gue di sebelah sana ya. Iya. Ntar kalau udah beres janjian, telepon aku ya. Iya, Kan terus jauh aku lebih setuju kayak asik gitu. kan. Bener-bener. Aku setuju Misalnya kayak gitu. kamu sama temen kamu deh, aku lagi ada mau cari buku nih di toko buku. Nanti kalau udah kabarin ya, kan Iya. jauh lebih enak misalnya. benar, Atau ntar gue jemput ya kan. Kamu nongkrong aja sama temen kamu atau udah kamu kerja nggak apa-apa. Nanti kalau memang udah beres kasih kabar ya. Apapun itu sepanjang kamu mengenalin pasangan kamu, Betul. semuanya bisa dibuat lebih smooth gitu ya. Minimalis ini Apa sih susahnya kalau orang bergaul? ya. Iya. Kan kamu yakin cintanya sama kamu, kenapa kamu mesti takut? Emang. Iya kan? Seperti itu. Jadi ya Kak Santi mungkin pembahasan kita tadi ini gara-gara WA ini ya. iya Aduh, jadi nggak tahu judulnya apa pada hari ini. Intinya pasangan kita itu tidak punya hak merubah kita. Tapi dia boleh membimbing pasangannya, memberikan yang terbaik kepada pasangannya, tapi tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap pasangannya. Karena setiap manusia punya hak hidup yang merdeka. Menjadi dirinya sendiri, menjadi apa adanya dirinya, mengembangkan dirinya, potensi-potensi dirinya, dan bisa memberikan kebanggaan terhadap keluarganya masing-masing. Kita perempuan juga punya hak memberikan kebanggaan kepada keluarga kita walaupun nggak boleh melepas kodrat. Kodratnya adalah ibu, ya kan? Benar-benar. Nah, jadi perempuan boleh berkarir sampai di mana yang diinginkan, tapi tetap harus jadi merpati yang tahu di mana sarangnya untuk pulang. Iya kan? Jadi nggak beralih Tuh terlalu para bebas. perempuan di luar sana, Iya. Bu Julia kasih saran yang bagus banget buat kalian. Boleh, silahkan. Mau jadi apa silahkan. Toh kita juga sama-sama di sekolahin sama ibu kita. Bener. Papah kita membiayain biaya kuliah kita mahal-mahal, masa kita nggak boleh menjadi orang yang terbaik di dalam versi kita juga, ya kan? Benar banget. Iya, jadi kita akan bangga dengan diri kita yang mandiri, yang tidak bergantung. Bukan berarti suami kita juga nggak mampu loh ya. Tapi paling tidak aktualisasi diri kita tuh sangat penting untuk nantinya kalau kita kembali kepada yang pencipta kita, kita akan bersyukur bahwa hidup kita berisi hal-hal yang bermanfaat, yang baik, yang terbaik dalam versi kita, dan membanggakan keluarga dan anak-anak kita tentunya. Betul. Kayak gitu. Dan bangga buat diri sendiri, itu penting. Ya, mencintai diri kita dulu lah. Iya. Ya gitu loh Kak. Tolong kasih tahu ya, saya juga nggak akan setuju kalau ada pasangan yang sudah banyak penguasaannya, otoriter terhadap pasangannya, dan dia akan menghilangkan dunianya pasangannya, menjadi orang itu bukan apa adanya dirinya sendiri, itu hal yang sangat-sangat tidak sehat. Itu akan menjadi toksik. Wah, toksik nih. Kita belum ngebahas toksik nanti. Sesi ini kita ending dengan hal yang tidak baik dari pasangan kita itu harus kita perhatikan. Jangan sampai dia menjadi toksik dalam kehidupan kita dan kita menjadi orang yang bukan diri kita sendiri. Ya. Buat teman-teman di rumah, sahabat-sahabat catatan harian Julia, contoh teman kita tadi yang WA nih ke Kak Santi menjadi juga bagian dari cerita kalian tentunya. Jangan mau menjadi orang lain. Secinta apapun sama pasangan kita, tetaplah menjadi diri kita sendiri. Seperti apapun kamu di dalam kehidupan kamu, berusahalah untuk tetap menjadi dirimu apa adanya dan tetap menggali potensi diri
menjaga potensi kita dan mempersiapkan hal-hal yang mungkin kita tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti. Iya. Harus sudah siap, ya kan? Betul. Begitu aja ya mungkin sore Iya, ini Kak, karena kita sudah mau Pulang kerja. pulang. Nanti kita sambung lagi karena obrolan santai ini biasanya sih berawal dari curhat ya. Iya, emang. Ada aja yang curhat. Iya. By the way, teman-teman jangan lupa like, subscribe, sama Share dong. Uh-uh. Jangan cuma di like doang. Tapi share dong kalau ya. ada yang mau nanya, boleh nggak? Sebenarnya sih kita buka juga Iya. peluang teman-teman di luar sana yang mau cerita tentang case-case di dalam rumah tangganya atau case-case di dalam pergaulan, persahabatan, pacarannya. Nanti boleh ya, boleh nanti di Silakan. komen, Komen aja. dikasih tahu di mana bisa kirim ceritanya ya. Ya, oke. Oke, buat semua teman-teman di catatan harian Julia, khususnya di obrolan santai ini, boleh kita buka untuk bisa sharing, curhat melalui sisi ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Iya. Kita ngobrolnya ya. Cukup? Cukup. Udah bisa jawab belum? Iya, kasih tahu si Dian yang kesian banget nih. Aduh, mudah-mudahan dia bisa jauh lebih santai ya. Iya, jadi perempuan juga jangan yang galak-galak, bijak-bijak dikit jadi perempuan. Jangan pelit-pelit, jangan ketus-ketus, jangan jutek-jutek. Ya, ntar mukanya cepet tua. Ember. Oke ya, sampai ketemu lagi. Kembali lagi kita bilang, jangan lupa di subscribe, like, dan itu ada tanda loncengnya tuh loh. Iya ya, lonceng. jangan lupa Nonton sampai habis juga ya. Iya benar. Jangan lupa kasih tuh juga kasih temennya. Ini adalah channel yang paling asik. Oke. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Salam cinta. Salam cinta.